lebih 1 menit, maka webinar MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Karanganyar akan dimulai. Untuk saat ini peserta sudah 65 peserta. Baik Bapak Ibu, kita mulai untuk webinar MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Karanganyar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Supartinah SPD, MPD selaku narasumber pada webinar MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Karanganyar siang hari ini. Yang saya hormati Bapak DRS Aris Utomo MPD selaku koordinator MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Karanganyar dan Bapak Ibu guru Bahasa Indonesia se-Kabupaten Karanganyar yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita selalu manjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah, Tuhan semesta alam, yang pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam acara webinar MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Karanganyar. Kemudian sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu guru Bahasa Indonesia MGMP Kabupaten Karanganyar, bahwasanya pada hari ini seperti yang sudah kita sepakati untuk pertemuan MGMP Bahasa Indonesia Karanganyar yang keempat itu dilakukan secara daring atau secara online, di mana Bapak Ibu diharapkan mengikuti acara webinar ini dengan di instansi masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, untuk webinar pada kali ini temanya adalah asesmen pembelajaran bahasa Indonesia di kurikulum Merdeka. Di tengah-tengah kita itu sudah hadir narasumber kita, Ibu Supartinah SPD MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini saya selaku pembawa acara dalam webinar MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Karanganyar ingin menyampaikan susunan acara pada webinar kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari koordinator MGMP, kemudian yang ketiga adalah inti materi, yang keempat adalah tanya jawab, yang kelima adalah penutup. Baik Bapak Ibu peserta webinar MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Karanganyar, marilah kita buka webinar asesmen pembelajaran bahasa Indonesia di kurikulum Merdeka MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Karanganyar dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga dengan membaca basmalah tadi, acara webinar MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Karanganyar pada siang hari ini dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir. Amin. Untuk kemudian, acara yang kedua adalah sambutan. Sambutan dari koordinator MGMP kepada Bapak DRS Aris Utomo MPD, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Supartinah SPD MPD selaku narasumber pada kesempatan siang hari ini. Teman-teman seluruh keluarga besar MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Karanganyar yang saya hormati dan mudah-mudahan bisa menjadi kebanggaan kita bersama. Sebelum saya menyampaikan sambutan pada kesempatan siang hari ini, tidak lupa marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, kesempatan, sehingga pada kesempatan
siang hari ini kita masih diperkenankan berkumpul walaupun secara virtual. Mudah-mudahan semuanya ini adalah membawa manfaat dan kemajuan bagi kita semuanya, khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia Kabupaten Karanganyar. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang keempat dan sudah kita sepakati bersama di minggu yang lalu bahwa kesempatan ini adalah untuk yang pertama kali kita melaksanakan MGMP secara virtual. Mudah-mudahan semuanya ini membawa manfaat dan kemajuan buat kita semuanya. Khususnya pada kesempatan siang hari ini kita akan ambil tema asesmen pembelajaran bahasa Indonesia di kurikulum Merdeka yang nanti akan dikupas tuntas oleh beliau yang terhormat narasumber Ibu Supartinah SPD MPD. Mungkin tidak layak saya matur banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Selanjutnya selamat mengikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak DRS Aris Utomo MPD yang sudah memberikan sambutan selaku Koordinator MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Karanganyar. Baik, Bapak Ibu, peserta webinar MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Karanganyar, kita masuk pada materi acara yang ketiga, yaitu inti materi terkait dengan tema kita siang hari ini, yaitu adalah asesmen pembelajaran bahasa Indonesia di kurikulum Merdeka. Seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui bahwasanya di kurikulum Merdeka kata asesmen itu sudah menjadi konsumsi kita sehari-hari, dan tentunya kita juga perlu memahami sebenarnya asesmen itu seperti apa atau asesmen pembelajaran ini seperti apa. Mungkin dari kita sudah sedikit memahami sebenarnya asesmen pembelajaran itu apa. Jadi kalau dari literasi mungkin yang kita baca bahwasanya asesmen pembelajaran itu adalah proses pengumpulan atau pengolahan informasi untuk mengetahui bagaimana kinerja siswa dalam pembelajaran. Nah, baik Bapak Ibu, untuk mengupas tuntas bagaimana penerapan asesmen pembelajaran bahasa Indonesia di kurikulum Merdeka, untuk selanjutnya nanti akan dikumpas tuntas oleh narasumber kita, dan nanti mari kita manfaatkan sebaik mungkin sesi ini untuk kemudian bagaimana kita memperkuat pemahaman kita terkait asesmen pembelajaran. Nah, di tengah-tengah kita sudah ada narasumber yaitu Ibu Supartinah SPD MPD. Untuk selanjutnya materi webinar asesmen pembelajaran Bahasa Indonesia di kurikulum Merdeka kami berikan kepada Ibu pemateri, kepada Ibu Supartinah SPD MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Aris Utomo selaku Koordinator MGMP Bahasa Indonesia, beserta Bapak Ibu pengurus MGMP yang tidak saya bisa sebutkan satu demi satu, dan teman-teman semuanya, sahabat belajar saya di MGMP Bahasa Indonesia. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini antusiasme Bapak Ibu dalam belajar, alhamdulillah luar biasa. Sambil perjalanan ya Bu, ini ada yang sambil perjalanan. Iya, ada yang masih di kantor kah? Masih Ibu. Iya. Baik, hari ini kita bersyukur kepada Allah bahwa kita dipertemukan dalam suasana yang menyenangkan, melalui forum yang menyenangkan pula, yaitu MGMP, forum untuk kita bersama-sama meningkatkan profesionalisme kita sebagai guru. Insya Allah Bahasa Indonesia termasuk yang rajin sekali, kombelnya sudah berjalan dengan baik.
Hari ini pertemuan perdana, nanti bisa disambung dengan pertemuan-pertemuan yang lain. Dan Bapak Ibu, kita juga selayaknya bersyukur kepada Allah bahwa kita diberi kesempatan untuk menjadi bagian yang sangat penting untuk mendidik anak bangsa. Kita pantas untuk mengucap syukur kepada Allah karena tidak semua orang bisa berperan di dalam peran kita ini. Maka sekali lagi rasa syukur itu semoga mengawali seluruh langkah-langkah kita. Langkah kita dalam mengabdikan diri kita dalam dunia pendidikan yang insya Allah tidak hanya sekedar sebagai bagian dari profesi kita, tapi menjadi bagian dari amaliyah kita yang itu nanti catatannya kita akan unduh pada saat yang kita tidak bisa mendapatkan pertolongan yang lain kecuali dari apa yang kita buat selama kita ada di dunia ini. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya sudah cukup banyak yang bergabung dan hari ini kita akan berdiskusi karena sebenarnya saya meyakini Bapak Ibu dalam hal asesmen, saya rasa ini bukan satu hal yang baru, namun demikian sampai saat ini juga masih perlu pembahasan lebih dalam tentang asesmen. Nah, sebelum masuk lebih dalam lagi, saya mohon izin untuk share materi saya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu di layar Bapak Ibu semuanya? Sudah kelihatan? Sudah. Kecil gitu, memang kecil. Oh ini ya, sama ya. Begini. Bisa. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya? Ya. Asesmen bahasa Indonesia, kunci peningkatan kompetensi berbahasa. Wah, judul kita bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini sudah termuat pentingnya asesmen. Karena asesmen adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari proses pembelajaran. Jadi penilaian itu juga bagian dari proses pembelajaran. Dia bukan hal yang terpisah. Jadi ini pembelajaran, kemudian bagian yang lainnya penilaian bukan. Tapi penilaian itu merupakan bagian dari proses pembelajaran. Nah itu yang perlu kita catat pertama kali. Maka asesmen itu juga memberikan peran yang sangat penting sehingga bisa kita sebut kunci peningkatan kompetensi berbahasa itu ya ada di asesmen gitu. Nah begitu pentingnya asesmen sehingga kita hari ini Bapak Ibu rela meluangkan waktu, harusnya ini jam tidur ya Bapak Ibu ya, tapi kita gunakan untuk diskusi membahas tentang asesmen. Nah, selain asesmen merupakan bagian yang penting dan tak terpisahkan dari pembelajaran, kita sebagai guru Bapak Ibu juga diharapkan untuk bisa merancang asesmen yang baik tentunya sesuai tujuan pembelajaran, supaya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Nah, kepala sekolah pun juga sebenarnya harus mengetahui lebih dalam tentang asesmen karena kepala sekolah bertugas sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Jadi beliau-beliau juga harus tahu bagaimana asesmen itu dilakukan mulai dari dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, digunakan hasilnya. Nah, itu semua. Jadi kita adalah bagian dari yang sangat penting untuk mengungkap, memperdalam pemahaman dan mempraktekkan apa dan bagaimana asesmen atau penilaian. Nah, maka Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita hari ini, jadi sesi kita ini tunggal, sesinya tentang asesmen. Yang pertama nanti kita akan menjelaskan macam-macam asesmen Bapak Ibu apa saja, dan juga kemudian bisa menjelaskan perbedaannya dari masing-masing jenis asesmen itu.
kemudian menyebutkan contoh-contoh mungkin, dan yang terakhir nanti kita akan membahas asesmen khusus dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, kita masuk ke jenisnya dulu. Saya meyakini bahwa Bapak Ibu sudah mengenal adanya diagnostic assessment. Meskipun di buku panduan tidak boleh disebut dengan kata diagnostik, disebutnya dengan assessment awal. Boleh Bapak Ibu diganti istilah dengan assessment awal. Namun sebenarnya itu mirip, hanya yang membedakan kalau diagnostik itu harus dilakukan oleh pakarnya diagnostik. Kalau yang dilakukan oleh guru itu lebih layak disebut dengan assessment awal. Hanya seperti itu, tapi sebenarnya prinsipnya sama. Tujuannya juga untuk mendiagnosa. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis dulu. Ada diagnostik. Kemudian yang kedua ada apa Bapak Ibu? Baik, ada formatif. Kemudian yang ketiga ada sumatif. Ya, ada ketiga jenis itu. Nah, pertama kita bahas asesmen awal. Ya, boleh kita sebut asesmen awal atau diagnostic assessment. Diagnosis is not the end, but it is the beginning of a process. Jadi, Bapak Ibu, diagnosis atau asesmen awal itu bukan akhir dari sebuah proses, tapi dia justru awal dari sebuah proses. Karena dari diagnosis ini nanti akan kita bisa tentukan langkah-langkah kita berikutnya. Nah, untuk yang teori-teori seperti ini, saya meyakini Bapak Ibu sudah katam ya, Bapak Ibu ya, bahwa karakter dari penilaian itu diantaranya bersifat terpadu dan proses pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Kemudian sifat yang lain dari asesmen adalah adil dan objektif. Supaya adil dan objektif, kita menggunakan kriteria dan menggunakan prosedur yang logis, sistematis, dan jelas. Kemudian kita juga mempunyai prinsip berkeadilan. Penilaian tidak membedakan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Ini contoh penilaian yang berkeadilan. Itu saat ini misalnya ada tugas luar, siswa outbound atau siswa outdoor learning atau siswa studi wisata. Bukan piknik ya Bapak Ibu, tapi studi wisata. Siswa yang tidak mengikuti studi wisata atau outbound atau outdoor learning juga berhak mendapatkan penilaian. Nanti dengan cara yang berbeda dengan tidak mengikuti kegiatan tersebut, tapi mengikuti kegiatan yang lain. Jadi berkeadilan, itu salah satu karakter dari asesmen. Kemudian valid. Valid itu terpercaya. Jadi, nah yang terakhir adalah realistis, konsisten. Penilaian itu konsisten. Manfaat dari diagnostic assessment. Nah ini karena oleh para ahli juga disebut dengan diagnostik Bapak Ibu ya. To plan meaningful and efficient instruction. Jadi merencanakan pembelajaran yang efisien, itu tujuannya. Kemudian memperoleh informasi yang lengkap tentang siswa, baik itu kelebihan maupun kesulitan belajar. Kemudian merancang baseline untuk asesmen belajar lebih lanjut. Itu manfaat dari diagnostic assessment. Nah, kemudian kita lihat di sini asesmen awal itu bertujuan mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik termasuk kesalahan pemahaman konsep saat belajar di rumah atau belajar bersama yang lainnya sebelumnya misalnya. Kemudian asesmen awal juga bermanfaat untuk mengidentifikasi kelemahan peserta didik sebagai dasar interpretasi dalam memberikan tindak lanjut. Contoh kegiatan tindak lanjut. 1. 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 1
Bapak Ibu, untuk yang seperti ini bisa kita lewati ya Bapak Ibu ya. Nanti materinya saya share, Bapak Ibu bisa baca. Nanti lebih banyak kita akan mempraktikkan dulu bagian-bagian dari penilaian ini. Nah, Bapak Ibu sekarang masuk ke jenis dari penilaian awal atau asesmen awal tadi. Kita tahu bahwa ada dua macam asesmen awal, yaitu kognitif dan non-kognitif. Bapak Ibu, kalau yang kognitif itu yang terkait dengan materi pelajaran. Kalau yang non-kognitif itu tidak terkait dengan materi pelajaran, tetapi dia akan memiliki pengaruh terhadap pencapaian kompetensi siswa. Tujuan penilaian non-kognitif salah satunya itu mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui kesiapan belajar siswa, mengetahui kegiatan atau aktivitas siswa selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter, dan minat siswa. Ternyata luar biasa banyak ya Bapak Ibu ya, yang perlu kita ketahui dari siswa. Jadi ada latar belakang keluarganya seperti apa, aktivitasnya di rumah bagaimana. Ini untuk penilaian awal yang non-kognitif. Nah, nanti caranya bagaimana? Caranya ada. Kemudian yang kedua, untuk yang kognitif. Kalau yang kognitif itu penilaian awal yang terkait dengan mata pelajaran. Misalnya, bahasa Indonesia. Mutlak di awal pelajaran, misalnya siswa kelas 7 yang kita punya. Kita pasti ingin mengetahui basic mereka memahami atau mengidentifikasi huruf. Bisa enggak mereka membaca huruf dengan benar? Ada Bapak Ibu menemukan anak kelas 7 belum lancar membaca huruf? Ada. Saya secara praktik kemarin menemukan ada siswa kelas 7 yang belum bisa mengidentifikasi semua huruf. Jadi dia baru bisa mengidentifikasi beberapa huruf. Nah, maka di bahasa Indonesia perlu sekali asesmen awal yang kognitif, mengajak anak-anak untuk membaca huruf A sampai Z. Sama nanti di bahasa Inggris juga sama, membaca huruf A sampai Z. Sudah lancar atau belum? Nah, Bapak Ibu, hasilnya berarti kan ada dua nanti. Ada yang sudah lancar, ada yang belum lancar. Nah, itulah bedanya Bapak Ibu. Jadi, kita akan menentukan langkah pembelajaran berikutnya berdasarkan hasil asesmen awal ini. Bapak Ibu, sangat tidak mungkin kalau anak yang belum bisa mengidentifikasi huruf A sampai Z dengan benar, dengan baik, kemudian kita beri teks naratif lengkap, kemudian kita beri tugas untuk membaca dan mengidentifikasi hal-hal penting dari teks, kemudian menceritakan kembali. Sangat tidak mungkin. Maka apa yang terjadi nanti treatmentnya berbeda. Tentu saja yang belum bisa mengidentifikasi huruf, ya harus kita sabar mendampingi mereka karena ini termasuk yang punya kebutuhan khusus. Nah, nanti masuknya pada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada beberapa anak yang mungkin butuh perhatian. Nanti mungkin satu kelompok siswa terdiri dari beberapa siswa yang memiliki kebutuhan ini. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, nanti setelah identifikasi huruf lancar. Anak-anak kita ajak membaca kata, lancar semuanya mungkin. Atau ada yang belum lancar tadi. Kemudian naik menjadi membaca sebuah teks. Kalau kelas 7 awal masuk, kita beri teks, kemudian mereka membaca, kemudian mereka bisa menceritakan kembali isinya teks dengan bahasa mereka sendiri. Ini anak yang berkebutuhan khusus tapi yang levelnya atas.
karena dia sudah di atas target istilahnya. Nah, maka kognitif assessment awal itu sedemikian pentingnya Bapak Ibu. Dan selama ini, maaf, barangkali mungkin ada beberapa yang masih meninggalkan. Meninggalkan dalam arti belum melaksanakan asesmen awal ini. Padahal dia sepenting itu. Bapak Ibu, kalau anak-anak yang tadi belum bisa mengidentifikasi huruf, kemudian kita berikan langkah pembelajarannya sama dengan siswa yang lainnya, bahkan yang termasuk sama dengan yang sudah bisa menceritakan kembali dengan bahasa sendiri, itu kita samakan langkah pembelajarannya, materinya sama, langkahnya sama. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Nanti satu semester judgement terhadap anak itu adalah anak yang bodoh. Karena tidak bisa apa-apa. Padahal Bapak Ibu mohon maaf, tadi kesalahannya di mana? Tidak ada asesmen awal. Betul, karena tidak ada asesmen awal. Jadi tiba-tiba kita mengajar sesuai dengan lesson plan yang sudah kita buat, kita anggap anak-anak itu ya sama begitu ya, tanpa mengidentifikasi dulu asesmen awalnya seperti apa. Nah, itu satu contoh saja Bapak Ibu. Yang terjadi semakin semester nanti semakin ketinggalan, judgement kita semakin kuat bahwa anak itu adalah anak yang bodoh. Padahal tadi ada satu langkah yang ketinggalan. Maka ini pentingnya asesmen awal. Maka dari itu Bapak Ibu, nanti untuk siswa kelas 7 sangat perlu untuk diadakan asesmen awal. Mungkin nanti bisa juga masuk kelas 8. Nah, kelas 8 mungkin siswanya ganti. Bapak Ibu guru juga melaksanakan asesmen awal lagi. Karena mau masuk kelas 8 nanti dengan tema A, B, C, Bapak Ibu ingin mengetes dulu sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi-materi sebelumnya. Ya, materi-materi awal sebelumnya di kelas 7. Nah, mungkin diperlukan juga asesmen awal nanti. Atau bisa jadi ketika Bapak Ibu masuk tema baru, itu juga bisa melaksanakan asesmen awal. Tujuannya untuk mengetahui background knowledge atau latar belakang pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa. Karena Bapak Ibu, kita tahu bahwa anak itu belajarnya tidak hanya di sekolah, tapi mereka juga memiliki pengetahuan awal. Nah, pengetahuan awal itu bisa jadi pengetahuannya sudah sesuai, tapi bisa juga pengetahuan yang mereka peroleh karena tempat belajarnya tidak tahu di mana sumbernya, juga nanti ada beberapa hal yang perlu kita luruskan. Nah, maka diperlukan asesmen awal. Ini gunanya Bapak Ibu untuk yang kognitif terkait dengan materi pelajaran. Untuk yang non-kognitif Bapak Ibu, karena tujuannya tadi untuk mengetahui kesehatan psikologi, keadaan sosial, aktivitas di rumah, kondisi keluarga, dan sebagainya, maka diperlukan beberapa alat untuk mengukur itu. Nah, biasanya Bapak Ibu, guru BK memiliki data yang lengkap tentang tes non-kognitif ini. Karena mereka juga harus mengetahui latar belakang secara psikologi, secara sosial, kondisi keluarga, dan lain-lain, termasuk gaya belajar, minat belajar, itu juga guru BK biasanya memiliki data yang lengkap. Nah, Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan BK, mestinya BK juga membagikan hasilnya itu kepada wali kelas. Nah, wali kelas membagikan kepada semua guru, sehingga semua guru tahu anak di kelas 7A jumlahnya 32 itu dengan latar belakang yang berbeda, sudah ada catatan untuk mereka sehingga guru mata pelajaran juga mengetahuinya. Tapi andaikan belum, Bapak Ibu juga bisa membuatnya sendiri dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan, misalnya kalau di rumah belajarnya bersama siapa, belajarnya berapa jam, media yang dimiliki di rumah apa, apakah belajarnya pakai laptop, pakai HP, atau pakai yang lain, kita juga ingin tahu fasilitas yang dimiliki oleh siswa. Karena kalau kebetulan semua siswanya punya WiFi, punya fasilitas laptop semua, itu kan diuntungkan kita. Untuk siswa nanti bisa mengerjakan tugasnya melalui internet, melalui tugas-tugas online itu. Nah, mungkin bila BK atau sekolah belum memiliki data lengkap tentang asesmen non-kognitif ini, Bapak Ibu juga bisa membuatnya sendiri.
Nah, salah satu yang sangat penting, yang jelas nanti langsung menyangkut pada Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran, itu yang terkait dengan gaya belajar. Jadi salah satu asesmen awal non-kognitif, ini baru salah satu ya Bapak Ibu, adalah mengukur gaya belajar. Karena dia juga sangat penting untuk kita menentukan langkah pembelajaran kita. Nah, ini Bapak Ibu penjelasan lebih lanjut, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kita ini contohnya. Termasuk ini Bapak Ibu, menurut saya sangat penting karena tadi latar belakang pergaulan itu juga penting. Pertanyaan sederhana, sebutkan 5 orang terdekat kalian dan sebutkan karakter utama dari mereka. Karena apa Bapak Ibu? Ternyata kita itu ditentukan oleh 5 orang paling dekat dengan kita. Kalau 5 orang terdekat kita jujur, insya Allah kita termasuk yang jujur. Anak-anak kita juga seperti itu. 5 orang terdekat mereka itu anak yang disiplin, maka insya Allah anak itu juga kategorinya disiplin. Jadi maka sebutkan 5 orang terdekat kalian beserta karakter pokok, karakter utama. Karakter ada mungkin beberapa, tapi karakter utamanya apa? Itu penting sekali supaya kita tahu anak-anak itu seperti apa. Gitu. Nah, kemudian tadi contoh-contoh. Nah, ini salah satu yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ada Bapak Ibu ada yang pakai HP, ada yang pakai laptop ya saat ini ya. Ini dipakai HP juga bisa, pakai laptop juga bisa. Nah, ini kita copy dulu ya. Linknya kita copy, kita taruh di chat ya Pak ya. Nih, kalau saya mau masuk ke chat mana Pak? Keluar dulu. Oh, ini keluar dulu gitu. Stop dulu. Stop share. Oh iya, harus di stop dulu ya. Baik. Bapak Ibu, saya sudah mengirimkan satu link. Kenapa muncul ini? Saya mengirimkan link di chat, Bapak Ibu silahkan dibuka chatnya, kemudian silahkan diklik link Aku Pintar itu. Ini salah satu yang bisa kita lakukan. Mungkin yang lain juga ada, tapi ini coba Bapak Ibu kita akan mencoba ya. Jadi kita itu gaya belajarnya apa? Siapa tahu selama ini kita sendiri tidak tahu gaya belajar kita itu seperti apa gitu. Boleh diklik, boleh dicoba Aku Pintar, kemudian mulai mengikuti tes gitu. Mulai mengikuti tes dan seterusnya. Bapak Ibu ada kelompok 10 kali 3 soalnya. Ada 30 dan ini cepat sekali mengerjakannya. Silakan boleh dicoba dulu. Bisa Pak? Bukan bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia Pak. Mungkin nih penjenengan settingnya bahasa Inggris. Diganti dulu alatnya. Ada yang sudah berhasil membuka Bapak Ibu? Bu Rini bisa membuka? Pakai laptop? Enggak bisa? Mulai Bisa mengikuti Bu, tes. pakai HP bisa. Nggak bisa. Oh, pakai HP Pakai malah HP bisa. bisa. Pak Trisno Susilo ya. Pakai laptop juga bisa, Bu. Selamat siang Pak Tris. Siang Bu. Oh, malah dicoba pakai HP bisa.
Pakai laptop juga bisa, Bu. Tadi. Ya, berarti anu nih laptopnya dengan Pak gen anu nih bahasa. Oh, sudah bisa. Pakai laptop bisa? Alhamdulillah yang pakai laptop juga bisa Bapak Ibu. Silahkan dalam beberapa menit. Oh, Bapak Ibu cukup 2 menit saya rasa selesai itu. Ngencet chatnya. Itu berarti bahasa yang digunakan. Dia juga bisa kok mengerjakan, tapi pakai bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Ya, ada yang sudah selesai. Hasilnya kinestetik visual. Ya, Pak Andi ya. Ya, berarti 2 menit selesai ya Pak ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang sudah selesai silakan boleh ditulis di chat. Ini bukan rahasia ya, saya jenis pembelajar dengan gaya apa gitu ya. Ada Bapak Supardianto raise hand. Ada yang perlu diklarifikasi? Pak? Visual kinestetik Bu Uswatun Putri SMP Al Amanah.
Visual kinestetik, Pak Ari Wibowo. Sama ini, yang sudah menyampaikan sama, kinestetik visual sama. Kinestetik visual, Bu Iin Kurniawan, SMP ITMT. Masih sama semuanya. Visual saja, Bu Sri Purwanti. Ibu Sri Purwanti suka belajar dengan nonton film. Nonton. Ya, ada yang auditorik kinestetik berarti harus bergerak dan mendengarkan. Visual tidak harus menonton film ya. Visual 50%, kinestetik 30%. Sisanya yang 20% apa ini? Bu Belinda. Oh, yang 20% auditori. Tapi buram. Jadi auditori iya, kinestetik iya, visual iya. Berarti dominan di visual ya, 50%. Bapak Ibu, apakah sudah selesai semua? Visual, auditori, kinestetik. Lah, komplit sekali Bu Nur Hanifah. Berarti belajar dengan 3 gaya tersebut bisa semuanya ini ya. Bu Yohana sampai 2 Mojogedang, kinestetik visual. Ya. Pak Trisno Susilo sudah ketemu? Gayanya apa Pak? 56% auditori. Auditori Pak, yang paling kuat. Iya, Bu. Hmm. Iya. 26%. Apa tuh yang pertama itu? Yang kanan 16%. Auditori 56%, Bu. Oh, yang paling kuat auditori. Berarti Pak Trisno Iya. suka mendengar ya Pak? Mendengarkan Betul, iya. sesuatu, baik radio Iya. atau mendengarkan rekaman-rekaman gitu dalam belajarnya. Mendengar dari orang Iya. langsung. Kalau ada ceramah suka merekam Nah, berarti cocok ya Pak ya? untuk didengarkan lagi. Nah, berarti Bapak lebih dominan dengan gaya yang mendengarkan. Meskipun Iya. mungkin dengan yang lain juga bisa, tapi lebih dominan ketika mendengar. Baik, kita bisa lanjut ya Bapak Ibu. Bagaimana menurut Bapak Ibu kalau asesmen ini kita terapkan kepada anak-anak Bapak Ibu? Apakah sulit melakukannya? Gimana Bapak Ibu? Anak-anak di jam sekolah itu masih dilarang membawa HP itu. Oke. Boleh dikerjakan di rumah kah? Boleh. Iya, masih Nanti bisa. hasilnya tinggal dikirim. Kan ada grup kelas ya Bapak Ibu ya? Grup Bahasa Indonesia, grup IPA, grup Matematika, ngerti nggih? Mungkin hasilnya Iya. tinggal dikirim. Karena anak-anak tinggal ngeklik aja.
Bapak Ibu, anak-anak tuh zaman sekarang itu lebih cepat jempolnya daripada harus menulis pakai kertas ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin dengan cara ini Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil untuk mengetahui gaya belajar siswa dengan lebih cepat. Karena dalam sekian menit ternyata sudah selesai. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada rencana Bapak Ibu untuk menerapkan ini kepada para siswa kita? Oh, Ini masih Iya, Bu, insya visual Allah. auditori ya, masih sama, hasilnya banyak yang sama. Sudah Pak, ketemu Pak. Hasilnya apa Pak? Untuk saya visual kinestetik. Visual kinestetik. Oke. Baik, saya lanjut share screen lagi ya Bapak Ibu ya. Mana? Oh, stop, stop. Mana Pak? Ini tadi share. Terus, oh ini. Harusnya PowerPoint saya tadi mana ya Pak? Oh ini. Ini ya? Nah, oke. Tapi ya, kembali ke Zoom. Ini. Oke. Oh iya, betul, betul, betul. Baik, Bapak Ibu, sampai saat ini kita sudah membicarakan tentang asesmen awal. Ada yang perlu diklarifikasi dulu Bapak Ibu. Tadi kita punya jenis penilaian, ada 3 dulu ya Bapak Ibu ya. Asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Ada 3 itu. Kemudian asesmen awal itu ada 2, kognitif dan non-kognitif. Kognitif terkait mata pelajaran, terkait materi, non-kognitif terkait dengan profil belajar. Singkatnya begitu. Profil belajar itu ya ada gaya belajar, ada latar belakang kondisi keluarga, ekonomi, dan lain-lain itu. Kemudian ada minat, itu termasuk profil belajar. Sampai dengan asesmen awal, ada yang perlu diklarifikasi dulu Bapak Ibu? Ya, kalau tidak, sekarang saya boleh bertanya, kalau sudah ketemu hasilnya Bapak Ibu, kemudian nanti Bapak Ibu kumpulkan, misalnya anak kelas 7A, itu mereka memiliki gaya belajar apa saja. Kita pilih yang dominan tadi misalnya. Nanti ketemu dengan 3 macam mungkin, atau ketemu satu kelas itu 2 macam saja. Nah, disitulah awal dari kita merencanakan differentiated learning atau differentiated instruction, pembelajaran berdiferensiasi. Karena anak yang tipe kinestetik pasti akan bosan ketika mereka harus belajarnya dengan duduk manis mendengarkan. Mereka akan bosan sekali. Maka prinsip pembelajaran berdiferensiasi adalah melayani kebutuhan semua siswa. Kebutuhannya yang kinestetik juga harus dilayani. Mereka harus belajarnya dengan bergerak-gerak. Yang visual juga harus dilayani. Mereka lebih suka melihat. Yang auditory juga terlayani dengan pemberian input berupa suara. Mereka suka mendengarkan. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sudah punya gambaran tentang asesmen awal. Sudah ya. Baik, kalau sudah kita lanjut pada jenis penilaian yang kedua dan ketiga, yaitu formatif dan sumatif. Kita brainstorming dulu Bapak Ibu, curah pendapat dulu. Formatif assessment itu apa? Sumatif assessment itu apa? Saya ingin mendengar suara dari Bapak Ibu supaya ada variasi suaranya.
Silakan Bapak Ibu. Boleh memberikan pendapatnya. Formatif itu apa? Sumatif itu apa? Boleh, sudah diizinkan suaranya. Oh, begitu ya. Baik. Mungkin saya boleh tunjuk dari, kalau begini saya nggak bisa melihat anggota ya. Gimana ya? Laptop saya agak error, jadi dia tampilannya terlalu besar. Belum dibenahin. Silakan, tadi nampaknya hadir Bu Tusila ya. Boleh memberikan pendapatnya Bu Tusila. Ji, Bunda, saya mencoba. Kalau tes formatif itu biasanya tes yang diberikan pada awal itu kalau menurut pengalaman saya itu menyerupai ulangan harian kalau di kurikulum Merdeka dulu. Kalau yang sumatif itu di akhir semester. Sumatif di akhir semester. Oke. Kalau formatif Setiap temanya itu setiap tema. Setiap Kalau tema. ulangan harian itu loh maksudnya. Ulangan harian. Kita simpan ya jawaban Bu Tusila. Iya. Ibu yang lain, saya ingin mendengar suara Bapak. Ganti suara Bapak. Ada pakarnya Pak Tresno, monggo Pak Tresno. Terus Pak Tresno. Ini ada Pak Pak guru Aris. saya ini, Pak guru saya. Ya, silakan Pak Guru. Kalau tes formatif itu tes yang dilakukan di awal pembelajaran maupun selama pembelajaran suatu tema atau mungkin bab atau mungkin suatu RPP tertentu. Tapi kalau yang sumatif itu setelah selesai suatu tema dibahas atau setelah selesai suatu bab dibahas atau tadi kalau Bu Tusila tadi di akhir semester jadi beberapa bab selesai baru dilaksanakan tes itu namanya tes sumatif. Mungkin begitu Bu. Kalau salah Baik. mohon maaf. Terima kasih Pak Tresno. Satu lagi, ya kita simpan lebih banyak. Satu lagi Bapak Ibu. Boleh Bapak, boleh Ibu. Yang ketiga. Silakan. Oh ini. Salah. Ini aja ya dari sini. Coba. Oh ya ini kan kelihatan. Bu Andini Nabila dari SMP mana ini? Oh di situ. ternyata di sini. Ya Bu. Oh iya. Oh iya. Boleh Bu? Iya masih sama. Iya. Baik. Oke, ya. Kita simpan jawaban Bapak Ibu semuanya. Baik, kita kembali ke layar. Kembali ke layar ini. Gimana tadi? Lagi. Jadi tadi hilang gitu ya. Harus Baik, Bapak Ibu, coba nanti kita akan cek bersama-sama tentang
formative assessment dan summative assessment. Atau kalau di bahasa Indonesia kan menjadi penilaian formatif dan penilaian sumatif. Begitu ya Bapak Ibu. Penting sekali untuk kita bisa membaca teks ini Bapak Ibu. Ini sebuah teks ya Bapak Ibu. Teks itu tidak harus berupa bacaan. Karena teks itu maknanya adalah simbol bahasa yang memiliki makna. Itu berarti sebuah teks. Seperti kita temukan satu huruf itu bisa menjadi teks karena dia ada maknanya. Misalnya kita temukan di pinggir jalan itu ada huruf S. Artinya di situ boleh berhenti. Nah, karena dia memiliki makna maka dia sebuah teks. Atau ada huruf P tetapi disilang. Jadi apa namanya? Dicorek gitu ya. Berarti maknanya tidak boleh parkir. Nah, itu berarti disebut teks. Nah, ini juga sebuah teks ini tentang assessment. Ada assessment of learning, ada assessment for learning, dan ada assessment as learning. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita membaca teks ini, Bapak Ibu? Ada yang mau mewakili membaca teks ini? Ada yang raise hand? Belum? Kalau belum, coba kita membacanya dari sejarah. Ini paradigma lama yang atas, traditional assessment pyramid. Piramida assessment tradisional, assessment paradigma lama. Menempatkan as learning paling atas, for learning di tengah, off learning paling bawah. Sementara paradigma yang baru, paradigma terhadap assessment yang baru, menempatkan off learning justru di paling atas, for learning tetap di tengah, as learning justru paling bawah. Karena dia bentuknya piramid, maka yang paling bawah tentunya bagiannya paling besar, porsinya paling besar. Berarti kalau zaman dulu atau yang tradisional atau yang paradigma lama, assessment of learning itu paling banyak dilakukan oleh guru dan paling banyak dialami oleh siswa. Tetapi pada saat sekarang dengan paradigma baru, terutama di kurikulum Merdeka, itu harapannya justru yang di bawah ini. Assessment as learning itu mendapatkan porsi yang paling banyak. Berarti guru paling banyak melakukan assessment as learning dan siswa paling banyak mengalami assessment as learning. Nah, berarti kita kembali ke atas membaca teks ini, assessment of learning, for learning, dan as learning. Ini di paradigma baru sekarang. Bahwa yang paling banyak adalah assessment as learning. Assessment sebagai sebuah proses pembelajaran. Kalau yang for learning di tengah ini adalah assessment untuk pembelajaran. Kalau yang paling atas adalah assessment dari sebuah pembelajaran. Nah, masing-masing bedanya apa Bapak Ibu? Kita akan kupas satu demi satu. Yang off learning itu apa, for learning, dan as learning itu apa. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini LK. Lengkapi data berikut. Yang membedakan apanya Bapak Ibu? Off learning itu adalah summative assessment dari sebuah proses pembelajaran. Assessment of learning. Kemudian assessment for learning dan as learning, dua-duanya adalah penilaian formatif. Tapi nanti ada bedanya, for learning dan as learning. Bedanya di mana? Di sini Bapak Ibu. Apa, siapa, bagaimana, kapan, mengapa atau untuk apa. Ini yang membedakan mereka off learning, for learning, atau as learning. Nah, berarti kata kuncinya yang dua, for learning dan as learning, yang paling bawah dan yang tengah, itu dua-duanya adalah formatif. Kemudian yang off learning itu adalah yang summatif. Jadi bagian yang paling kecil, paling sedikit porsinya, justru yang summatif. Yang banyak nanti yang di tengah dan di paling bawah, yaitu penilaian formatif. Nah, Bapak Ibu, apakah summatif? Apakah formatif?
Jawabannya ada di sini Bapak Ibu. Nah, namun mohon maaf, ini dalam bahasa Inggris. Yang pertama, apakah sumatif itu? Teachers determine the progress or application of knowledge or skill against a standard. Jadi maksudnya sumatif itu dilakukan oleh guru untuk menentukan pengetahuan dan keterampilan siswa dibandingkan sebuah standar gitu. Siapa yang melakukan ini, Bapak Ibu? Yang melakukan sumatif adalah guru. Mutlak yang melakukan adalah guru. Yang membedakannya kalau formatif tadi, yang learning, formative learning, teachers and peers check progress and learning to help learners to determine how to improve. Guru dan teman sejawat guru melakukan pengecekan terhadap perkembangan belajar untuk membantu para siswa, learner itu pembelajar atau siswa, untuk menentukan apa yang harus ditingkatkan. Jadi tujuannya untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Yang di sini, as learning, itu bedanya di sini Bapak Ibu. Kalau tadi sumatif yang melakukan guru, for learning itu yang melakukan guru dan teman sejawatnya guru. Jadi kalau seperti kita melakukan penelitian tindakan kelas itu kan guru melakukan treatment, diamati oleh observer, observer memberikan masukan, memberikan catatan. Itu namanya formative, for learning, assessment for learning. Jadi guru dan teman sejawat guru. Tapi kalau formative as learning, itu yang melakukan adalah learner and peers. Jadi pembelajar atau siswa bersama teman sejawatnya siswa. Loh, kok siswa dilibatkan dalam penilaian? Itu bagaimana? Nanti kita akan tahu Bapak Ibu ketika kita sudah bahas lebih detail lagi tentang formative assessment. Jadi kunci perbedaan yang pertama di sini Bapak Ibu, di tujuan. Kalau tadi, tujuannya nanti ada di bawah. Ini sepanjang proses pembelajaran dilakukan oleh guru dan teman sejawat, itu for learning. Kalau as learning sepanjang proses pembelajaran dilakukan oleh siswa dan teman sejawat siswa. Tapi kalau sumatif dilakukan oleh guru, dilakukan pada akhir sebuah proses pembelajaran. Proses itu boleh setelah akhir topik boleh, setelah akhir tema boleh, setelah 2 tema boleh, setelah 4 tema atau 1 semester boleh, itu namanya sumatif. Jadi meskipun baru selesai 1 topik, kemudian guru melakukan assessment untuk melihat hasilnya, pencapaiannya, itu namanya sumatif. Meskipun baru 1 topik, apalagi 1 tema, itu namanya sumatif. Nah, kemudian kapan dilakukan? Ini secara periodik. Periodik report tadi boleh tengah semester, kemudian akhir semester, ulangan harian, itu periodik report. Tapi kalau yang for learning dan as learning itu beda. For learning dilakukan ongoing feedback. Jadi ini sepanjang proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa. Kemudian ini as learning sebagai continual reflection, sebagai bentuk refleksi secara terus-menerus. Itu bedanya. Tujuannya Bapak Ibu, tujuannya di sini, why itu mengapa? Jadi tujuannya untuk meranking dan reporting, membuat peringkat dan membuat laporan, termasuk kita membuat nilai rapor. Itu dari sumatif. Jadi membuat nilai, akhirnya menjadi nilai rapor, itu sumatif. Tapi kalau for learning, itu tujuannya improve learning, meningkatkan kualitas pembelajaran, itu tujuannya. Kemudian untuk as learning yang dilakukan oleh siswa, deeper learning and learning how to learn. Di sini Bapak Ibu, kita diharapkan juga bisa mengajak, mengkondisikan para siswa untuk belajar bagaimana cara belajar. Jadi learning how to learn. Sampai saat ini saya sudah sejauh mana? Sampai sesaat ini saya bagus di sini. Sampai saat ini saya masih kurang di sini. Itu siswa yang melakukan. Melihat dirinya sendiri. Makanya prinsipnya adalah continual reflection. Reflection itu melihat kembali dirinya sendiri. Seperti melihat dirinya pada kaca. Kelebihan saya apa, kekurangan saya apa, ke depan saya harus bagaimana. Itu continual reflection. Nah, kemudian emphasis itu penekanannya Bapak Ibu, ini pada scoring, grade, pemberian gradasi, mungkin naik kelas, tinggal kelas dan sebagainya itu. Kemudian untuk sebuah kompetisi, lomba, karena nanti ada ranking berarti dia
ada untuk kompetisi, ada muncul ranking, akhirnya muncul juara 1, juara 2, itu sumatif. Kemudian learning empasisnya pada feedback, support, dan collaboration. Pada umpan balik, kemudian pada support, dukungan, dan pada kolaborasi. Kemudian untuk yang dilakukan oleh siswa, gunanya untuk apa? Collaboration, reflection, and self-evaluation. Jadi siswa melakukan evaluasi diri. Dan tadi teman sejawat. Bapak Ibu, kita sebenarnya pernah melakukan itu pada kurikulum 13, hanya dia dibatasi pada penilaian karakter waktu itu. Jadi ada rubrik diisi oleh siswa dan teman sejawatnya itu penilaian diri, penilaian teman sejawat. Teman saya sudah ini, teman saya sudah bisa ini. Itu as learning, Bapak Ibu. Assessment as learning, di mana siswa sendiri yang melakukan bersama teman sejawatnya. Kalau itu dilakukan oleh guru, guru membuat wawancara, guru membuat observasi, itu yang melakukan adalah guru. Itu assessment for learning. Sekali lagi, porsi dari as learning itu justru porsi yang diharapkan paling banyak. Berarti siswa harus kita ajak bagaimana dia mengevaluasi dirinya sendiri terhadap proses belajar mereka sehingga mereka menemukan bagaimana cara belajar yang tepat untuk diri mereka sendiri. Kalau yang for learning ini assessment formatif yang dilakukan oleh guru dan teman sejawat guru, gunanya untuk memberikan umpan balik. Contohnya begini Bapak Ibu, dalam proses pembelajaran, kalau bahasa Indonesia, anak-anak diberikan teks sama, teksnya sama. Kemudian disuruh membaca semuanya. Ternyata hasilnya berbeda, pemahaman dari setiap kelompok berbeda. Bahkan tadi ditemukan ada anak yang membacanya belum lancar. Nah, maka guru memiliki kesempatan untuk mengevaluasi dalam proses itu. Apakah semua bisa membaca dengan baik? Ternyata belum semuanya. Maka guru segera switch terhadap langkah pembelajarannya. Nah, kalau begitu kepada anak yang tadi istilahnya kurang lancar membaca, diberikan teksnya, disuruh memilih misalnya. Teksnya diberi yang lebih sederhana, disuruh memilih, otomatis mereka nanti akan memilih yang mereka bisa membacanya. Jenis teksnya sama, genre-nya sama, tapi panjang pendeknya teks bisa jadi berbeda. Nah, maka gunanya formative assessment itu di sini untuk menentukan langkah pembelajaran berikutnya. Jadi bukan untuk menentukan nilainya, bukan, tapi untuk menentukan langkah pembelajaran berikutnya sebaiknya harus seperti apa. Nah, mungkin ada satu pembelajaran mengenal kosakata baru, misalnya. Ada beberapa kelompok yang sudah lancar, tapi ada satu kelompok yang belum. Nah, satu kelompok yang belum itu diberi treatment khusus. Dia diberi huruf, kemudian disuruh mengurutkan huruf menjadi kata, nanti mengurutkan kata menjadi kalimat dengan bantuan-bantuan media yang berbeda. Yang lain diberi tantangan lebih, teksnya sudah jauh lebih rumit misalnya. Nah, itu gunanya formative assessment. Dilakukan sepanjang proses dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara tadi mengetahui sudah sejauh mana yang dikuasai oleh siswa, maka guru bisa menentukan langkah pembelajaran berikutnya. Apakah langkah pembelajaran berikutnya persis seperti yang tertulis di RPP kita, atau langkah pembelajaran berikutnya harus berganti bisa berganti media, bisa berganti metode, atau mungkin metodenya yang diganti. Misalnya, kok ada beberapa anak yang belum bisa, ada anak tapi yang lebih malahan, yang lebih itu kan kelebihan energi juga. Nah, maka menyalurkan energi yang lebih itu disuruh mengajari anak-anak yang belum tadi, siapa tahu dengan pembelajaran tutor sebaya ini, anak-anak bisa memahami dengan lebih baik, begitu. Nah, itu gunanya formative assessment. Begitu Bapak Ibu kesimpulan dari kita membaca teks ini. Maka sekali lagi porsinya sumatif itu yang kuning. Berarti sumatif itu porsinya yang paling kecil. Nah, yang paling besar as learning. Nah, sekarang kita ingin tahu lebih dalam. Apa yang kita bisa lakukan pada formative assessment? Kok dia sedemikian pentingnya formative assessment?
Nah, sekarang kita fokus pada formative assessment. Bapak Ibu sebelum masuk di sini barangkali ada pengalaman dulu, berbagi pengalaman dulu yang Bapak Ibu sudah melakukan formative assessment. Nah, boleh disampaikan di sini Bapak Ibu. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Kelihatan dari situ ada yang raise hand mungkin. Oh, belum ada. Harus kita tutup lagi. Gini, stop screen share dulu. Nah, boleh. Silakan Bapak Ibu boleh berbagi dulu pengalaman dalam menerapkan formative assessment di kelas Bapak Ibu. Boleh? Silakan. Ada malu Ibu. Oh iya, malu ya. Perlu ditunjuk ya Pak ya? Ternyata Pak Iya, Tris. Pak Tris pada boleh menunjuk pemalu. Pak? Boleh menunjuk Pak Tris? Saya juga malu mau menunjuk siapa. Bu Ida Rahmawati, dari SMP mana ya Bu Ida ya? Boleh Bu berbagi pengalamannya melaksanakan formative assessment di kelas Bahasa Indonesia? Halo Bu Ida. Kalau tidak ada, saya Bu meramaikan forum. Oke Pak Trisno silakan. Saya mengajar kelas 7, kelas 7A dan kelas 7B. Iya Pak. Kelas 7B ini mengalami asesmen awal. Jadi hasil seleksi kelas 7B ini kelas tahfidz, Bu. Ya, Jadi anak-anak yang mampu membaca Al-Quran dengan baik lancar ya. dikelompokkan di Ya. kelas 7B. Iya. Berarti memang dia punya kemampuan yang lebih, Iya Pak. meskipun ukurannya baru membaca Al-Quran. Namun kami temukan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi teks deskripsi, saya menemukan dari kelas 7A dengan kelas 7B itu memang kemampuan anak-anak kelas 7B lebih bagus. Rata-rata ya, rata-rata lebih bagus. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kemudian dari proses pembelajaran teks deskripsi, saya mengajak anak-anak untuk menyusun teks deskripsi satu paragraf. Ya, terutama di bagian deskripsi bagian, bukan ada bagian identifikasi, kemudian deskripsi bagian dan simpulan ya kalau strukturnya di buku teks bahasa Indonesia. Saya yang saya kembangkan terutama yang bagian intinya, deskripsi bagian. Anak-anak sudah melihat masjid sekolah kami, sudah sangat akrab. Nah, ini yang saya ajak kepada anak-anak untuk mendeskripsikan dalam teks yang mereka buat. Hasilnya sangat bermacam-macam, meskipun saya sudah memberikan rambu-rambu. Jadi ada tema pokoknya, masjid sekolah. Kemudian rinciannya itu saya sodorkan 10-11 yang nanti bisa dideskripsikan. Misalnya karpet, ya, warna genting, bahkan warna tembok. Ya. Kemudian mimbar, jendela, pintu, ukuran, daya tampung, tempat wudhu, dan sebagainya. Banyak sekali. Silakan anak-anak mana yang kalian minati untuk dikembangkan yang sesuai dengan tema, yaitu masjid sekolah. Mayoritas mampu Ibu, mayoritas mampu mengembangkan menjadi teks deskripsi ya.
Tapi yang kami temukan adalah tulisan anak-anak ini sangat beragam. Ada yang sudah mampu menempatkan huruf besar, tanda baca, titik, dan sudah bagus gitu ya. Kemudian awal alinea ini sudah berkali-kali saya ingatkan menjorok ke Menjorok ke dalam. dalam dengan huruf kapital begitu ya Pak ya? Ya, sudah saya ingatkan berkali-kali. Tapi juga masih banyak yang lupa. Bahkan juga awal kalimat ini masih huruf kecil. Dan yang paling parah itu rata-rata itu bentuk huruf, Ibu, bentuk huruf ini yang standar huruf-huruf yang kita gunakan, terutama untuk huruf kecil ini masih ya harus dibenahi, banyak yang harus dibenahi. Huruf R itu setinggi baris ya, jadi satu huruf R huruf kecil itu tinggi sekali, tapi iya. itu beberapa anak seperti itu ya, huruf R huruf kecil, tapi huruf L itu tingginya sama dengan huruf M, huruf N. Jadi L-nya itu malah pendek, itu juga banyak. Baik. Dari Huruf situ P, Pak Kris huruf menentukan ini enggak? Akhirnya saya harus apakan ini anak-anak itu? Iya Cara itu Bu. menulis. Jadi Ya. saya tegaskan kepada anak-anak, tulisan kalian mungkin saja tidak cantik, tidak bagus, tidak serapi tulisan teman, tetapi untuk bentuk-bentuk huruf itu harus benar. Kalau huruf P, huruf besar, huruf P, huruf kecil, bisa beri contoh di papan tulis. Ya, kita tegaskan. Huruf K, huruf besar seperti ini. Huruf Itu kelas K, 7 ya huruf Pak ya? kecil, kelas 7 Ibu. Perlu mendapatkan Mas, pembelajaran menulis itu Pak. iya Istilahnya masih apa dulu? banyak ini. Nulis halus apa tuh? Ya Menulis kalau dulu halus ya? menulis halus. Perlu seperti itu Terus, kah Pak? kalau menurut saya ya karena anak-anak sudah kelas 7 ya Bu ya. Saya lebih ambil yang praktis saja. Saya beri contoh, saya suruh menulis di bukunya. Anak-anak yang masih salah itu kemudian memperbaiki bentuk-bentuk hurufnya. Selain huruf kapital dan tanda baca, bentuk huruf ini supaya diperbaiki. Ya, seperti itu dulu Bu. Mungkin Ya. untuk proses pembelajaran. Iya Pak Sangat Trisno menarik. Susilo, terima kasih sudah berbagi pengalaman pembelajaran di kelas 7 yang sangat menarik. Oke, baik. Kita dibatasi waktu, ternyata kita lanjut. Bapak Ibu, saya share screen lagi. Itu tadi yang sebenarnya berbagi pengalamannya ini masih kurang masih kurang banyak ya. Baru satu. Tapi ini sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai referensi saja. Apa yang bisa kita lakukan pada penilaian formatif itu ya Bapak Ibu ya. Ternyata salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan observasi Bapak Ibu. Observasi itu nanti munculnya bisa catatan anekdot. Ini seperti ini Bapak Ibu, yang A ini catatan anekdot, ini juga catatan anekdot yang dibuat oleh guru. Tanggal ini, hari ini, pekerjaan pada lembar rai seperti ini, itu ada catatan. Buku catatan anekdot itu kalau dia berupa buku berarti menjadi buku catatan anekdot. Kartu catatan anekdot kalau dia bentuknya adalah kartu. Label ketika mereka berbentuk label seperti ini dengan sticky note nanti ditempel di bukunya Bu Guru atau Pak Guru, itu namanya sticky note. Bentuknya juga caranya adalah observasi, hasilnya adalah label atau catatan tempel. Ini yang pertama boleh kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah bertanya Bapak Ibu. Bertanya kepada peserta didik, itu langsung menanyakan, kalau dalam bahasa dulu itu ada kenal mencongak itu ya, kalau matematika, kalau bahasa Indonesia mungkin tiba-tiba kutiba itu kuis tiba-tiba. Nah, anak disuruh menjawab, nanti tambah kutiba berhadiah juga boleh. Jadi kalau ada yang jawabannya benar nanti dapat hadiah. Nah, itu juga termasuk formative assessment. Jadi tiba-tiba guru memberikan pertanyaan. Kemudian diskusi Bapak Ibu itu juga bisa kita gunakan untuk melakukan formative assessment. Kita tinggal membuat
lembar observasi untuk diskusi. Nanti ada tanda centang begitu. Dengan cara diskusi kita bisa tahu juga anak-anak itu paham betul terhadap materi atau belum, itu kelihatan dari situ. Kemudian nomor 4 ini adalah exit dan admit slip. Exit itu ini kalau di sini jawaban tertulis atas pertanyaan yang diberikan pendidik pada akhir pelajaran untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap konsep-konsep inti. Admit slip itu sebelum pembelajaran di kelas dimulai. Jadi kalau dulu Bapak Ibu ada kalau pulang sekolah disuruh berdiri dulu di depan pintu, kemudian salim Pak Guru, ditanya dulu kalau tadi pelajarannya tentang kosakata, mungkin tentang kosakata yang ada di ruangan, sebutkan gitu ya, boleh. Kalau menyebutkannya benar, berarti boleh pulang. Kalau belum benar, berarti harus antri di belakang lagi. Itu boleh dilakukan, exit slip. Kalau admit slip ketika pembelajaran mau dimulai, masuk kelas, ditanya dulu tentang pembelajaran yang lalu yang nanti akan dibutuhkan untuk pembelajaran berikutnya. Itu bisa dilakukan untuk formative assessment. Lembar catatan peserta didik. Nah ini Bapak Ibu yang contoh pertama untuk assessment as learning. Lembar catatan peserta didik ini peserta didik sendiri yang membuat lembar. Maksudnya membuat catatan ini adalah peserta didik. Jadi dia punya catatan-catatan khusus terhadap apa yang telah dipelajari olehnya. Itu assessment as learning contohnya nomor 5. Kemudian nomor 6 ini juga assessment as learning Bapak Ibu, penilaian diri. Penilaian teman sejawat, misalnya saya dapat menyebutkan macam-macam bencana alam, ya atau tidak. Teman saya bisa menyebutkan tokoh dalam cerita dengan bantuan poster atau media. Nah, itu anak lain bisa memberi tanda conreng. Itu penilaian teman sejawat. Ini untuk bahasa Indonesia cocok ini. Teman saya mampu menyebutkan watak semua tokoh cerita dengan bantuan poster atau media. Nah itu penilaian teman sejawat ini assessment as learning, siswa dan teman sejawat yang melakukan. Kemudian latihan presentasi ini juga Bapak Ibu bisa kita lakukan sebagai formative assessment. Jadi tujuannya bukan untuk mengambil nilai tapi mengetahui sejauh mana pemahaman siswa dan guru bisa menentukan langkah pembelajaran berikutnya. Peta konsep, mind mapping juga bisa kita gunakan untuk formative assessment. Kemudian penilaian kinestetik Bapak Ibu. Nah ini pelajaran bahasa loh Bapak Ibu. Ini pelajaran bahasa Inggris kebetulan, bahasa Indonesia juga bisa. Mempelajari cara membaca jam. Tapi untuk anak yang tipe kinestetik itu dengan cara seperti ini, nomor 9 ini. Jadi jarum panjang, jarum pendek, itu kaki kanan, kaki kiri. Nah mereka diberi kompetisi, anak-anak lomba, kelompok cepet-cepetan. Nanti yang benar menyebutkan, misalnya guru menyebutkan, tunjukkan pukul 9.30 jari kanan kemana, kaki kanan kemana, kaki kiri kemana, 9.30. Nah, yang kedua nanti berapa dan seterusnya. Ini yang tipe kinestetik bisa belajar dengan baik dengan cara seperti ini. Papan bicara Bapak Ibu, murid diberi papan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nah, ini sudah ada penjelasannya. Kuis konstruktif, kuis tidak harus lisan, kuis juga bisa tertulis. Penugasan Bapak Ibu, nah PR Bapak Ibu, PR itu bisa dua macam, tergantung tujuannya. Kalau tujuannya mengetahui, kemudian guru nanti akan menentukan langkah pembelajaran berikutnya, untuk mengetahui pemahaman sampai mana, itu bisa untuk formative assessment. Tapi PR juga bisa untuk summative assessment ketika PR itu digunakan untuk menentukan nilai sebagai tugas tertentu. Daftar cek ini tinggal memberi tanda centang. Isi sesuai dengan topik ini tinggal mencentang rubrik Bapak Ibu. Jawaban bersama, jawaban serempak itu bisa juga. Kemudian contoh dan bukan contoh ini misalnya contoh ini cerpen, ini puisi, mana yang cerpen, mana yang puisi itu boleh. Tunjuk 5 jari itu maksudnya begini Bapak Ibu. Tolong tunjukkan 5 jari ketika paham sekali terhadap materi tadi. Kalau pahamnya sedikit sekali tunjuk 1 jari. Kalau lebih dari sedikit berarti 2 dikit gitu pakai 2 jari. Pahamnya setengah-setengah berarti 3 jari dan seterusnya. Kalau paham banget berarti tunjukkan 5 jari. Menyebutkan hal-hal yang sudah dipelajari. Jadi tadi sudah belajar apa, isinya apa, itu boleh dilakukan. Uraian singkat boleh, ringkasan singkat boleh. Pertanyaan dengan jawaban terbuka. Nah, why, mengapa gitu ya. Itu juga boleh. Memecahkan masalah, Bapak Ibu. Pendidik menunjukkan sebuah masalah pada peserta didik secara individu atau kelompok dan meminta mereka memecahkannya. Itu juga boleh digunakan. Kartu jawab.
Pendidik memberikan sebuah pertanyaan, meminta peserta didik untuk menjawab dengan mengangkat kartu jawaban mereka, hampir sama dengan tadi papan menjawab. Nomor 23, ini yang assessment as learning juga. Peserta didik membuat pertanyaan. Jadi bukan guru yang membuat pertanyaan, tapi peserta didik yang membuat pertanyaan. Itu juga termasuk contoh untuk penilaian formatif. Oh, ternyata Bapak Ibu banyak yang bisa kita lakukan untuk penilaian formatif. Nah, yang jelas ada pertanyaan tadi yang memberikan pertanyaan kepada siswa, diharapkan kita memberikan pertanyaan yang hot. Bapak Ibu, ada konsep yang mungkin kurang tepat diterima kalau pertanyaan hot itu pertanyaannya yang sulit dibuat, kemudian juga susah menjawabnya, itu berarti hot. Padahal tidak Bapak Ibu, pertanyaan hot itu tidak harus yang sulit, tapi bisa pertanyaannya mudah, menjawabnya mudah, tetapi itu termasuk hot bahasa Indonesia. Contoh, anak-anak setelah belajar sebuah cerita, kemudian guru bertanya, apa yang akan kamu lakukan andaikan kamu menjadi Roro Jonggrang? Misalnya ini contoh loh Bapak Ibu. Nah, nanti siswa akan menjawab. Jawaban siswa variasi. Saya akan pergi menemui ayah saya dan mengajak ayah saya pergi ke Amerika. Betul apa salah Bapak Ibu jawabannya? Betul kan? Kan akan ya Bapak Ibu. Betul. Kemudian saya akan meminta paman saya untuk membunuh Bandung Bondowoso. Betul apa tidak jawabannya? Betul, ya kan? Nah, itu pertanyaan yang hot Bapak Ibu. Kenapa hot? Karena dia adalah pertanyaan yang memunculkan imajinasi. Karena dari imajinasi itu muncul kreasi Bapak Ibu. Sedangkan kreasi itu levelnya sudah paling tinggi. C-nya sudah C6. Maka sekali lagi pertanyaan yang hot tidak berarti pertanyaan yang sulit. Tipe mata pelajaran berbeda-beda. Untuk bahasa itu pertanyaan yang hot itu tipe yang imajinatif. Itu untuk mata pelajaran bahasa. Semua bahasa sama karena dia memunculkan kreasi. Gitu Bapak Ibu contoh-contoh formative assessment yang bisa kita terapkan di kelas. Nah, kemudian yang terakhir kita mau bahas summative assessment. Saya rasa untuk summative assessment ini tidak terlalu banyak pembahasan karena kita sudah terlalu sering melakukannya. Nah, hanya ini Bapak Ibu. Barangkali mungkin juga ada tambahan Bapak Ibu. Jenisnya summative assessment ada dua, tes dan non-tes. Yang tes saja ada beberapa macam. Tes itu ada dua macam, tes tulis dan tes lisan. Tes lisan ada monolog dan dialog. Monolog ketika bicara sendiri, dialog ketika lebih dari dua atau lebih. Kemudian tes tulis pun ada pilihan ganda, jawaban singkat, esai, menjodohkan, benar salah, macamnya itu. Kemudian untuk non-tes Bapak Ibu, nah yang ini barangkali selama ini mungkin kita terlalu fokus kalau ulangan harian, tengah semester itu terlalu fokus pada tes ya Bapak Ibu ya. Sedangkan sebenarnya ada penilaian non-tes dalam bentuk performance mungkin untuk unjuk kerja. Dalam bentuk role play mungkin bahasa sangat cocok untuk pembelajaran naratif misalnya, role play. Cocok sekali. Kemudian penilaian produk bisa, penilaian project bisa, jurnal bisa, poster bisa, portofolio bisa, presentasi juga bisa. Nah, jadi ada macam-macam summative assessment. Nah, kemudian untuk mata pelajaran bahasa ini ada sebelumnya ada tambahan dulu kriteria penilaian itu yang pertama harus jelas kriterianya apa yang akan dinilai, misalnya kosakata, tata bahasa dan seterusnya. Ini harus disepakati dulu dengan siswa. Maksudnya disepakati itu siswa harus tahu dulu apa yang akan dinilai. Jadi mereka tahu. Kemudian Bapak Ibu, rubrik. Dalam pembelajaran bahasa sangat perlu guru membuat rubrik. Beda tugas, beda rubrik, Bapak Ibu. Nah, maka nanti di sini ada link, ada hyperlinknya ke arah rubrik. Sudah saya berikan beberapa contoh untuk rubrik. Skala pencapaian, rentang nilai atau deskripsi tingkat pencapaian siswa. Itu kriteria penilaian. Kemudian pengembangan instrumen, Bapak Ibu. Penting untuk kita yang terakhir, itu untuk pengembangan instrumen terhadap penilaian sumatif tadi. Yang pertama menentukan tujuan dulu. Kemudian yang kedua merancang. Ketiga menganalisis. Keempat memanfaatkan hasil assessment. Nah, untuk pertama menentukan tujuan Bapak Ibu. Guru harus adil ketika membuat penilaian.
pada saat awal pembelajaran, guru menulis di RPP-nya, ada tujuannya. Misalnya, teksnya kalau di bahasa Indonesia termasuk enggak ya? Termasuk itu teks deskripsi misalnya ya. Teks deskripsi dengan tema bangunan publik misalnya. Nah, kemudian pada saat membuat asesmen di akhirnya, di penilaiannya, itu tentunya juga berkaitan dengan deskripsi bangunan publik. Sama-sama tes deskripsi, misalnya pada proses pembelajaran, temanya adalah bangunan publik, tetapi ketika penilaian sama-sama teksnya deskriptif, tetapi temanya adalah tempat apa ya Bapak Ibu ya, selain bangunan publik apa ya? Tempat wisata misalnya. Kan beda antara diproses dan di akhir penilaian. Maka di sini harus adil, tujuan juga harus seiring sejalan. Karena penilaian itu bertugas mengukur apakah tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak. Maka kalau di bahasa Indonesia itu, di bahasa Inggris itu ada text report Bapak Ibu. Text report itu seperti deskripsi tetapi deskripsi secara umum. Misalnya, gajah adalah binatang yang sangat besar, hidungnya panjang, telinganya lebar. Itu kan gajah secara umum, bukan gajah yang ada di Juruk. Kalau gajah yang ada di Juruk itu deskripsinya begini, itu kalau bahasa Inggris namanya description. Tapi kalau gajah adalah binatang yang ini, harimau adalah binatang yang ini. Itu namanya text report kalau di bahasa Inggris begitu. Nah, kadang ada, maaf, guru itu yang tidak adilnya di situ Bapak Ibu. Jadi sama-sama text report, di tujuan pembelajarannya text report temanya adalah binatang. Tetapi ketika ulangan harian, text reportnya berupa tumbuhan. Jadi pohon jati adalah pohon yang begini. Padahal pada saat pembelajaran, text reportnya tentang binatang. Itu sudah sungguh sangat jauh berbeda. Nah, maka harus adil. Tujuan dari penilaian ini adalah mengukur tujuan pembelajaran. Dia harus seiring sejalan. Kemudian yang kedua adalah merancang dari asesmen itu sendiri. Mau checkpoint, mau menjodohkan, mau apa itu merancang. Kemudian yang berikutnya menganalisis hasil. Ketika sudah dikerjakan oleh siswa, dianalisis hasilnya, kemudian dimanfaatkan hasilnya itu. Manfaatnya untuk apa? Sebagai umpan balik kepada siswa. Sebagai guru, manfaatnya apa? Meningkatkan kualitas pembelajaran, menentukan nanti tema berikutnya bagaimana caranya, metodenya, dan sebagainya. Untuk sekolah juga untuk pengukuran hasil. Nah, itu untuk instrumen. Sampai saat ini Bapak Ibu, kita refleksi awalnya untuk pertanyaan ini, apa perbedaan summative assessment dan formative assessment Bapak Ibu? Sudah tertangkapkah ini summative dan formative assessment Bapak Ibu? Sudah. Perbedaannya sudah ketangkap ya Bapak Ibu ya. Pentingnya summative assessment dan formative assessment sudah tertangkap Bapak Ibu ya? Sudah. Contoh-contoh formative assessment dan summative assessment sudah tertangkapkah Bapak Ibu? Siap, sudah semuanya. Nah, tolong dijawab. Ini disimpan jawabannya di laptop atau di HP Bapak Ibu masing-masing. Kemudian ini sekedar tambahan referensi saja, formatif dan sumatif. Apa bedanya? Nah, refleksi akhir Bapak Ibu, saya bagikan ini ya Bapak Ibu, tolong ditulis supaya saya juga tahu. Saya harus stop share dulu, terus saya kembali ke PPT. Nah, saya copy. Salah. Saya mau copy ini linknya. Nah, oh iya. Nah, saya letakkan di chat lagi ya Bapak Ibu. Mana tadi? Chat, saya harus, oh ini. Masih ada waktu ya, 1 menit. Bapak Ibu silakan, dalam 1 menit cukup saya rasa. Ada link yang sudah saya bagikan, silakan diklik dan Bapak Ibu boleh tambahkan dengan klik plus, tanda plus, kemudian subjeknya diisi nama Bapak Ibu, kemudian silakan diisi diskusi kita hari ini, apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang tadi Bapak Ibu menurut Bapak Ibu bagus, apa yang masih kurang
hari ini masih perlu ditingkatkan lagi apa, kemudian ke depan bagaimana, begitu. Silakan Bapak Ibu, boleh diisikan dalam 1 menit, nanti kita buka bersama-sama Padletnya. Oh, Pak Andi Dwi Handoko sudah mengisi kayaknya luar biasa, runtut, jelas dan lengkap. Assessment sulit diterapkan untuk anak-anak. Oh, assessment as learning maksudnya tadi ya. Masih sulit diterapkan untuk anak-anak. Ya, itu tantangan berarti buat kita nanti. Gimana ya membuat assessment evaluasi diri, evaluasi antar teman. Bu Andi atau Pak Andi nih, assessment bukan akhir dari pembelajaran, tapi bagian dari proses. Sepakat Bu sama, Bu atau Pak ini? Bu Sri Purwanti semakin tercerahnya mengenai assessment ya. Sangat baik. Alhamdulillah tercerahkan Pak Trisno, terima kasih juga. Bu Nur Hanifah sudah menulis. Ini tanpa subjek, ini kita sudah belajar tentang asesmen yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih sama-sama. Oke, ini ada yang menulis lagi, Alhamdulillah. Boleh Bapak Ibu tambahkan terus, isikan di sini, nanti saya baca semuanya. Iya, sip. Dalam 1 menit ternyata luar biasa. Cepat sekali ya Bapak Ibu ya. Asesmen formatif saat proses maupun di awal pembelajaran. Asesmen sumatif di akhir pembelajaran. Siap Bu, sepakat. Bu atau Pak ini ya, sepakat. Ya, formatif itu proses mulai dari awal sampai proses. Ya, ya, Alhamdulillah pemahamannya tentang asesmen terlengkapkan. Ya, Alhamdulillah. Ya, di samping dapat memperoleh materi asesmen, juga pengalaman praktik baik dari teman-teman. Sayangnya Bapak Ibu ya, waktunya sangat terbatas. Saya juga ingin mendengarkan praktik baik yang lebih banyak sebenarnya tadi. Cuma waktunya sangat terbatas. Pak Nur Wijayanto, saya menyadari masih banyak apa tadi Pak? Kekurangan pelaksanaan asesmen ya. Nah, semoga nanti kita bisa tambahkan menjadi lebih baik. Insya Allah. SMP Negeri 1 Jatiyoso, Pak Eko, Wahyu bisa mengikuti dengan baik. Alhamdulillah. Belinda, asesmen diagnostik, formatif, sumatif dijelaskan. Oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nanti akan saya baca semuanya Bapak Ibu ya. Yang terakhir, saya boleh share lagi ya. Saya boleh share lagi. Saya, Bapak Ibu boleh teruskan itu. Saya masuk ke Zoom. Ini gimana ini? Ini saya, tidak mau ya. Harus dihilangkan dulu ini ya berarti. Ini ya. Minta filenya itu ya Bu ya nanti. Oke, siap. Filenya saya bagikan. Kalau saya bagikan di chat, bisa nggak filenya ini? Lewat Mas Andi atau siapa Oh, itu? saya kirim WA aja ke Bu Rini ya. Iya. Nanti bisa di-share ke Iya. semuanya. Ya. Saya kirimkan ke Bu Rini. Yang sangat terakhir Bapak Ibu, ini bukan berarti yang paling bagus ya Bapak Ibu ya. Saya mau share. Ini berarti stop share dulu ya. Mana tadi? Oke. Saya share yang ini. Ya, saya mau ganti yang ini, rubrik ya.
Oh iya, lupa. Nah, Bapak Ibu, ini ada sedikit apa ya? Proses belajar. Ini saya juga belajar ini. Rubrik-rubrik Bapak Ibu di sini ada rubrik banyak. Kita kan kalau bahasa kan perlu rubrik ya Bapak Ibu ya. Bahasa Indonesia kan perlu rubrik. Ini misalnya project, rubrik untuk penilaian project. Projectnya apa? Ini yang dinilai apa saja, disepakati di sini aspek yang dinilai apa. Kemudian 4 itu bila sempurna seperti ini misalnya. Kemudian rubrik wawancara itu seperti apa? Rubrik observasi berbicara seperti apa? Terus dan ada 5 atau 6 atau berapa gitu ya Bapak. Oh, rubrik berbicara untuk naratif itu juga ada di sini. Nanti bisa juga saya bagikan hasilnya. Ini hanya sekedar contoh ya Bapak Ibu. Berbicara untuk teksnya naratif, puisi, dan drama. Itu juga saya siapkan di sini. Sekali lagi nanti saya bagikan semuanya. Baik Bapak Ibu, akhir dari sesi kita hari ini yang terakhir extension. Extension itu pengembangan. Setelah tadi reflection, kita terakhirnya extension. Pengembangannya adalah apa yang kita lakukan setelah pelatihan ini. Itu juga jauh lebih penting daripada pelatihan hari ini. Kalau hari ini mungkin sedikit ada tambahan barangkali bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, maka nanti untuk extensionnya, pengembangannya, silakan Bapak Ibu praktikkan. Praktikkan beberapa penilaian yang tadi untuk awal barangkali ini belum dilakukan, ya tidak ada salahnya dilakukan untuk asesmen awal. Kemudian untuk formatif, jelas tadi ini macamnya banyak sekali, silahkan nanti mana yang dipakai, itu bisa masuk ditulis di RPP Bapak Ibu. Dituliskan di langkah-langkah pembelajarannya, misalnya di situ muncul tulisan kuis tiba-tiba. Berarti Bapak Ibu menggunakan asesmen formatif pada RPP itu dengan jenisnya formatifnya adalah dengan kuis. Boleh juga nanti kuisnya dipakai kuisis ya. Kalau Pak Andi sudah terbiasa di sekolah itu terapkan pakai kuisis, boleh. Tiba-tiba pakai Jamboard, boleh. Pakai Padlet, boleh. Silakan. Kalau yang di sekolah sudah menerapkan pembelajaran yang berbasis IT, silakan itu bisa diterapkan. Nah, begitu Bapak Ibu. Saya rasa apa yang saya bisa bagikan hari ini tentu saja itu masih sangat minim apa yang bisa saya aturkan pada Bapak Ibu semuanya. Ini menjadi tantangan buat kita semua untuk tetap belajar. Gitu ya Bapak Ibu. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya, terutama atas kebodohan saya yang hari ini berani belajar bersama Bapak Ibu semuanya. Tentu saya banyak kesalahan karena dari pagi sampai siang saya paling banyak berbicara di sini. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih atas kebersamaannya hari ini Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan bahagia. Semakin sibuk, jangan lupa Bapak Ibu, piknik juga tidak boleh keter ya. Jadi harus piknik juga supaya kita tetap terjaga kesehatan dan kesejahteraan psikologis kita. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Bu Supartina yang telah memberikan materi. Baik Bapak Ibu, masih ada satu season lagi yaitu terkait dengan tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu peserta webinar MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Karanganyar ada beberapa hal yang bisa ditanyakan kepada Bu Supartina. Mumpung beliaunya di tengah-tengah kita manfaatkan untuk memperdalam materi kita. Monggo silahkan yang kalau ada yang ditanyakan bisa raise hand. Silakan Bapak Ibu, berbagi juga boleh, tidak harus bertanya. Langsung tanpa resen boleh Bu. Oh iya, Boleh silahkan Pak Pak. Tresno. Pak Tresno pertanyaannya jangan sulit-sulit, nanti saya remedi loh Pak. Dan teman-teman nggak ada yang bertanya, nggak ada yang kerja mendika. Biar Belum Pak. forumnya hidup. Iya, nunggu Pak Tris masalahnya. Nah, terima kasih Pak Tris. Tentang tadi Bu yang disampaikan, salah satu contohnya adalah diskusi. Yang kami alami, anak-anak itu
saya ngajar di kelas 7 ya Bu ya, itu masih sulit sekali untuk mengungkapkan pendapat, menjawab pertanyaan guru yang sebenarnya pertanyaan itu mudah, tidak perlu berpikir, hanya sekadar iya atau tidak dan sebagainya itu. Itu saja sulit ya, Pak, ya? Iya, jadi anak Iya, tidak betul. mengangkat keberanian anak itu gimana, apalagi nanti sampai ke diskusi gitu ya Bu. Mungkin ini tidak cukup diterangkan dengan waktu yang sangat singkat. Mungkin bisa disiapkan satu sesi khusus Mas Andi untuk Siap. bagaimana membuat suasana kelas itu hidup, anak-anak tidak takut berpendapat, tidak takut menjawab pertanyaan Baik, guru, luar biasa, bagus bisa sekali itu. berdiskusi, bisa presentasi gitu Mas Andi. Ya, ya, ya. Narasumbernya monggo Bu Supartina atau yang lain, tapi Baik. barangkali ada tips-tips yang spesifik atau yang khusus dari Bu Supartina. Monggo Iya, Ibu. Pak, betul. Saya sama, Pak, mengalami hal yang sama. Dalam pandangan saya, Pak, maaf, bukan hanya siswa loh, Pak. Bapak Ibu guru saja ketika diminta untuk berpendapat, itu kan malu-malu menyampaikan pendapatnya, nggih mboten? Jujur kan? Iya kan? Sama Ya, Bapak Ibu, anak-anak kita juga demikian. Nah, ini masalahnya pertama adalah faktor pembiasaan. Karena kita belum terbiasa untuk mengungkapkan ide dengan mudah. Karena apa? Karena fasilitasi kita yang kurang. Nah, bagaimana anak-anak itu tidak malu untuk melakukan aktivitas di dalam kelas, bagaimana aktivitas di dalam kelas itu tidak merasa tertekan, itu butuh satu pembiasaan, pembelajaran yang sekarang diharapkan di kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Itu yang ditulis di buku panduan pembelajaran dan asesmen. Nah, maka bagus sekali tadi idenya Pak Trisno Susilo. Usulnya bagus sekali. Kita perlu ada satu tema lagi yang khusus membahas tentang implementasi pembelajaran. Kalau kemarin saya belum lama ini tentang khusus metode pembelajaran, pengelolaan kelas. Bagaimana kelas itu bisa aktif, anak-anak itu enggak ada tekanan, mereka harus ngomong ya ngomong gitu. Jadi merasa nyaman begitu. Cuma menurut pandangan saya kalau itu dilaksanakan secara daring memang agak repot karena dia butuh praktek. Kalau materi tentang metode pembelajaran menurut saya kalau hanya diberikan secara seperti ini teori, saya yakin kok Bapak Ibu kecepatan membacanya jauh lebih cepat daripada saya. Gitu. Anak-anak juga kecepatan membacanya bisa jadi lebih cepat daripada saya gitu. Maka kalau pembelajaran aktif, metode pembelajaran, pengelolaan kelas itu prakteknya harus luring, harus betul-betul kelas nyata. Nah, lebih baik juga Bapak Ibu kelasnya dengan kelasnya anak-anak, dengan materinya anak-anak dipraktekkan jadi seperti lesson study itu juga boleh nanti Pak. MGMP punya agenda seperti itu dengan praktik pembelajaran di kelas, seperti apa hasilnya, kita tidak akan pernah menyalahkan guru sebagai tokoh yang mengajar. Karena dia sudah menjadi volunteer yang sudah luar biasa baik hati banget mau mengajar. Kita nanti sama-sama mengevaluasi apa yang terjadi, apa yang kerjakan siswa akan lebih bagus ketika apa. Jadi fokus pengamatannya nanti pada siswa, bukan pada guru, misalnya seperti itu. Bagus sekali Pak Trisno, usulan yang sangat luar biasa. Jadi memang ternyata dengan belajar itu kita tahu sebenarnya banyak hal yang perlu kita pelajari lagi. Dengan belajar ternyata lebih terbuka lagi, ternyata banyak hal yang kita belum tahu gitu ya. Itu rumusnya Pak Trisno Susilo. Matur nuwun Pak Trisno. Monggo kembalikan. Terima kasih Pak Trisno Susilo yang tadi sudah bertanya dan memberi masukan terkait bagaimana nanti kalau ada season terkait dengan bagaimana implementasi pembelajaran, mungkin kita sebagai pemimpin pembelajaran gitu. Ya. Baik, masih ada sekitar 10 menit. Silahkan, mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin ditanyakan. Bisa satu pertanyaan atau dua pertanyaan. Kalau tidak ada, boleh izin saya bertanya, Ibu. Oh, silakan Pak. Terkait dengan asesmen sumatif tadi, Bu. Jadi kalau kemudian berkaitan dengan
sumatif asesmen awal, dan kita menemukan ada beberapa anak yang mungkin secara tanda petik itu agak kurang seperti itu, sehingga ketika dalam pembelajaran mungkin akan tertinggal. Yang ingin saya tanyakan seperti ini, Bu. Apakah ketika dalam asesmen sumatif ada anak yang berbeda itu sumatifnya yang asesmen sumatifnya yang dibedakan, atau kemudian standar nilainya yang dibedakan, Bu? Taruhlah misalkan teksnya satu siswa dengan teks yang agak kompleks, sedangkan siswa yang lain dengan teks yang rendah. Sedangkan kalau itu misalkan diterapkan di minggu-minggu ini, misalkan PTS seperti itu, Ya. apakah diperkenankan beberapa anak yang secara sumatif awal itu memang agak kurang itu diberi soal yang berbeda daripada siswa yang lainnya, seperti itu. Terima Baik. kasih. Ya, terima kasih, pertanyaannya luar biasa, bagus sekali nih, tapi jawabnya yang susah ini Pak ya. Begini, apa yang ditanyakan oleh Pak Andi itu sebenarnya awal dari pembelajaran berdifferensiasi. Jadi dari sumatif awal, sumatif awal. Jadi asesmen awal kita tahu kondisi anak yang berbeda-beda, maka Bapak Ibu, kurikulum merdeka itu pesannya begini. Yang dicapai adalah peningkatan kompetensi. Misalnya, mengidentifikasi, kalau bahasa Indonesia apa ya? Mengidentifikasi tokoh, ya? Mengidentifikasi tokoh dalam cerita misalnya. Unsur intrinsik. Mengidentifikasi unsur intrinsik di dalam teks naratif, misalnya gitu ya. Nah, unsur intrinsik itu kan ada tata bahasa, ada ini ya. Kemudian gini, bedanya apa? Nanti teks yang diberikan kepada siswa itu tidak harus sama, itu bedanya. Jadi beberapa siswa yang istilahnya saya sebut berkebutuhan khusus, ya, berkebutuhan khusus itu diberi treatment dengan teksnya sama-sama teks naratif. Misalnya dalam pelaksanaan proses pembelajaran mereka boleh memilih teks mana yang mereka suka, yang mereka mau untuk dibahas gitu ya, ketika bekerja dalam kelompok. Kemudian ada siswa yang kelompoknya itu sudah di atas rata-rata, di atas standar, maka dia perlu tantangan khusus. Berarti teksnya harus lebih rumit lagi. Tugasnya juga bisa lebih rumit lagi. Kalau tadi yang lain mungkin yang khusus di atas standar diberi tugas tambahan menceritakan ulang dengan bahasa sendiri. Tapi yang tadi standarnya adalah mengidentifikasi unsur intrinsik. Berarti sudah cukup bagi mereka. Nah, jenis teks yang dibagikan Bapak Ibu boleh berbeda-beda. Nah, bagaimana nanti asesmen akhirnya atau sumatifnya? Apakah boleh menggunakan jenis teks yang berbeda? Boleh Bapak Ibu. Kalau saran di panduan pembelajaran, yang dicapai adalah peningkatan kompetensi, bukan materinya. Itu fokusnya di situ. Jadi kalau kompetensinya adalah mengidentifikasi unsur intrinsik dari teks naratif, berarti kompetensi yang dicapai itu, meskipun teks naratif yang dianalisis itu teks yang sangat-sangat sederhana. Itu yang membedakannya. Kalau contoh yang lebih vulgar lagi, misalnya matematika. Kompetensinya adalah melakukan penjumlahan. Kelompok siswa tertentu itu hanya mampu sampai angka 50. Tapi kelompok yang lain bisa mencapai angka 200 misalnya. Itu mereka sama-sama lulus Bapak Ibu. Sama-sama lulus kompetensi karena kompetensinya adalah melakukan penjumlahan. Yang berbeda adalah materi yang sudah mereka peroleh. Kontennya yang berbeda. Tapi kompetensinya sama, yaitu melakukan penjumlahan. Itu jawabannya Pak. Jadi nanti untuk teks juga begitu, yang dicapai adalah kompetensinya. Kontennya boleh berbeda-beda. Itu ya Pak, maka muncul pembelajaran berdiferensiasi. Nanti runtut sampai dengan asesmennya. Asesmen juga demikian, menyesuaikan dengan kompetensi siswanya. Begitulah. Masalah konten bagaimana? Masalah konten nanti dilanjutkan pada pembelajaran sepanjang hayat. Nah, kalau itu sudah terkondisikan, karakter itu sudah kita terapkan, anak-anak sudah memiliki karakter itu, mereka akan belajar lagi untuk materi-materi berikutnya. Begitu Bapak Ibu jawaban saya. Semoga tidak puas dan kita akan belajar lagi.
Terima kasih Ibu Supartina yang telah memberikan materi pada webinar pada kali ini, yaitu terkait dengan asesmen pembelajaran bahasa Indonesia di kurikulum Merdeka. Sekali lagi kepada Ibu Supartina SPD MPD kami ucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang hari ini diberikan, dan semoga buat kita atau kami Bapak Ibu guru Bahasa Indonesia MGMP Kabupaten Karanganyar bisa mengimplementasikan apa yang kita dapatkan pada hari ini dalam proses pembelajaran, dan semoga seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Trisno, bahwasanya semoga nanti guru-guru bahasa Indonesia itu bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan, yang memberikan inspirasi buat siswa-siswinya. Sedikit yang membuat saya tertarik, ini terkait dengan tadi 5 orang yang paling dekat. Mungkin di antara siswa itu menulis Bapak Ibu gurunya. Ya, bolehkah? Menulis Bapak Ibu gurunya, sehingga bisa jadi kita itu sebagai contoh atau teladan buat anak-anak kita. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Supartina yang telah memberikan materi pada webinar kali ini. Dan baik Bapak Ibu peserta webinar MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Karanganyar, acara webinar MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Karanganyar dengan tema asesmen pembelajaran bahasa Indonesia di kurikulum Merdeka sudah kita lakukan bersama, dan alhamdulillah berjalan dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Seperti itu. Maka kemudian mari kita tutup untuk acara webinar MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Karanganyar dengan baca bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya ada beberapa hal yang kami sampaikan, bahwasanya untuk MGMP, ya pertemuan MGMP yang ke-5 nanti masih dilakukan secara daring atau online, dan untuk info berikutnya nanti akan kami share di grup Pokja masing-masing, seperti itu. Demikian Bapak Ibu untuk webinar MGMP Bahasa Indonesia pada siang sampai sore ini. Saya selaku pembawa acara, jika ada hal-hal yang kurang dalam saya memandu acara webinar kali ini ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Banyak Pak Andinya ya? Pak Andinya banyak ya? Pak Andi di sini. Andinya 2. Di bahasa Indonesia itu Oh, Yang masih muda-muda itu Bunda. terima kasih Bapak Ibu semuanya.